di Helesa. Jadi tugasnya apa aja nih? Ya tugasnya ngedit-ngedit video, bantu-bantu aja sih. Enggak deh, jadi Reza ini emang biasanya behind the scene video-video di Kelesa. Cuman kali ini aku invite. Kali ini kita bakal bahas soal cincin. Jadi ya ini bukan anak intern tapi ini suami aku. Ya semi-semi lah, semi-semi anak pintar. Kali ini kita bakal ngobrolin soal serba-serbi cincin pertunangan. Kayak yang kemarin aku udah singgung di video sebelumnya, udah pada nonton belum? Karena menurut aku banyak banget mitos yang beredar di masyarakat soal cincin tunangan. Makanya aku akan bahas beberapa yang paling sering dibicarakan di sini. Nah, mitos yang pertama, cincin tunangan itu harus sama antara cewek sama cowok. Gimana? Ya itu balik lagi sih sebenarnya ke preferensi teman-teman ya. Mungkin kan kalau orang zaman dulu pengennya sama, Kembar gitu. Pengennya kembar sama pasangannya. Tapi sebenarnya sih enggak juga ya, karena banyak juga sekarang yang beda dan kita sendiri juga cincinnya beda. Ya ini dia cincin kita. Ini kayak pertanyaan yang paling banyak ditanyain setiap ada temen aku yang mau lamaran gitu. Betul. Apakah harus sama? Dan rata-rata orang tuanya emang menyarankan buat sama. Terus mereka bingung apakah harus sama atau enggak. Ya menurut aku karena kita beli cincin itu nggak murah juga, lebih baik kalau kalian membeli cincin yang benar-benar kalian suka karena bakal kalian pakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah apalagi kan biasanya cewek itu kan preferensi cincinnya beda pasti kan sama cowok. Cowok kan biasanya pengennya yang polos-polos, terus cewek pengennya yang mungkin lebih banyak batu permatanya atau mungkin modelnya yang beda, yang nggak cuma polos kayak gini. Nah itu kan sayang aja sih kalau misalnya sama kayak cowoknya, karena cowok juga biasanya nggak mau juga ya pakai cincin yang aneh-aneh. Oke, mitos yang kedua. Apakah cincin tunangan itu harus satu set cewek cowok? Ya nggak juga sih sebenarnya. Enggak juga sebenarnya ya. Iya nggak juga. Kalau teman-teman aku ada juga yang dia pas lamaran itu cincinnya cuma ceweknya doang, jadi cowoknya nggak make. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ada juga yang cowoknya pakai cincin pas lamaran. Kayaknya yang paling banyak kejadian itu adalah cincin tunangan cowoknya itu sekalian jadi cincin kawin. Dipakai juga jadi cincin kawin. Biasanya sih gitu. Kalau cewek mungkin banyak juga yang punya dua ya, punya satu cincin kawin, satu cincin tunangan. Nah biasanya kalau cowok banyak juga yang cincin tunangannya dipakai sebagai cincin kawin. Mitos yang ketiga, cincin tunangan itu harus dipakai di jari manis tangan sebelah kiri. Manis tangan sebelah kiri, harus nggak? Enggak juga sih. Banyak juga ya yang orang-orang pakai juga sebenarnya di sebelah kanan. Ada teman aku yang dia cewek doang cincinnya, dan mungkin karena model cincinnya agak gede, agak glamor, agak mencolok lah modelnya, jadi dia makainya di jari tengah. Itu juga ada sih. Cuman yang pernah aku baca, kenapa orang-orang menyarankan makainya di jari manis tangan sebelah kiri, karena ada pembuluh darah di jari yang ini yang dia langsung ke hati gitu, namanya vena amoris. Nggak tahu sih bener apa enggak. Gitu. Oke, next mitos yang keempat. Apakah kalian harus mengukir nama pasangan satu sama lain di cincin kalian? Lucu juga mitos ini. Sebenarnya nggak harus sih. Kalau memang teman-teman nggak mau ngukir, karena biasanya pasti kalau teman-teman mau ngukir nama karena nambah proses lagi itu pengaruh juga ke budget. Ya sebenarnya ini kebiasaan generasi yang Iya. Sebelumnya gitu ya, mengukir nama di dalam cincin gitu biar romantis kali ya. Biar romantis. Ya mungkin juga takut hilang gitu kan. Mending kalau takut hilang ya tulis aja nomor handphonenya. Jadi kalau ada yang nemuin bisa balikin. Iya. Tapi kalau di cincin Bapak Reza ini ada nama saya Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, iya. Tapi ada juga loh yang naruhnya itu di luar. Iya di luar. Itu ada juga. Jadi namanya itu bukan di dalam cincin tapi di luar. Di luar. Itu sangat ekstrovert. Iya, itu mau pamer kayak mau pamer pasangan gitu Nama kan. pasangan. Iya basically nggak harus ya kalau kita menurut kita nggak harus. Tapi kalau misalkan kalian mau mungkin ya nggak apa-apa juga. Gitu. Oke, ini mitos yang kelima, yang terakhir. Jadi siapa yang harus beli cincin tunangan? Jadi kalau dari beberapa
beberapa etnis atau Suku. suku itu ada cara, mereka punya cara masing-masing lah untuk menentukan siapa yang membeli cincin tunangan ini. Misalkan di adat Jawa itu ada yang menganut ceweknya beli punya cowoknya, cowoknya beli punya ceweknya, atau sebaliknya gitu ya, beli satu-satu lah buat satu sama lain. Ada juga Jawa yang cowoknya harus beli. Iya, cowoknya harus beli. Cowoknya harus beli. Kalau di etnis Tionghoa itu beda lagi, jadi beli masing-masing gitu cincinnya. Jadi kalau misalkan nanti pertunangan ini tuh tengah jalan tidak dilanjutkan lah ya, atau gagal, itu ntar dibalikin cincinnya. Kayak gitu, se ekstrim itu. Cuman kalau kita keluarga kita, ya saya yang beli sih. Tapi kayaknya bagus juga sih kalau masing-masing beli gitu ya. Jadi ya ada sharing budget gitu kan. pada dasarnya sih siapa yang beli itu diobrolin aja sama pasangan betul. gitu. Nah, itu tadi 5 mitos yang paling banyak ditanyain ke kita soal cincin pertunangan. Kita akan share cara memilih cincin pertunangan. Hal pertama yang harus kalian lakukan dalam memilih cincin pertunangan adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya. Benar nggak? Iya, betul. Karena kan cincin ini kan yang bakal kalian pakai terus ya. Nah, biasanya masing-masing orang tuh punya selera yang berbeda-beda. Kayak mereka mau menunjukin apa sih dari mereka gitu kan. Nah, itu biasanya diekspresikan juga di cincinnya. Misalkan kalau kita orangnya simple, jadi kita milih cincin tunangannya yang simple. Iya, tunangan yang simple. Tapi mungkin ada juga orang yang pengen lebih ekstravagan gitu cincinnya, kayak Iya. lebih mencolok, lebih gede, itu juga Ya nggak apa juga. Ya yang penting kalian cari juga referensi sebanyak-banyaknya cincin yang kalian pengen kayak gimana ya kan. Biasanya sih banyak banget kayak di Google atau di Pinterest. Karena seringnya kalau misalkan nyari cincin terus nggak punya referensi itu belinya cepet-cepet terus nanti nyesel gitu. Tapi ada juga hal-hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian menentukan cincin mana atau cincin model apa yang ingin kalian beli. Yang pertama adalah dari sisi apakah cincin ini cukup wearable gitu, karena cincin tunangan ini akan mungkin kalian nggak cuma pakai sehari 2 hari tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kalau aku sih menyarankan cincinnya lebih baik yang wearable aja gitu, yang bisa dipakai sehari-hari lah, nggak terlalu menyulitkan kalian. Nah, setelah kalian tahu nih cincin yang kalian mau dari preferensi yang sudah kalian temukan, selanjutnya adalah menentukan budget. Jadi berapa budget yang kalian butuhkan untuk masing-masing cincin. Next kita akan bahas apa aja yang bakal mempengaruhi harga cincin kalian. Ada 4 hal yang bakal mempengaruhi harga cincin kalian. Yang pertama adalah bahannya. Ada beberapa bahan cincin yang bisa kalian jadikan alternatif. Ada white gold, ada juga rose gold. Selain gold ada silver, platinum, dan palladium. Biasanya kalau cewek lebih ke gold, Kalau cewek gold, biasanya rose gold. Terus sekarang juga lagi ada lagi ngetren juga black gold. Terus kalau cowok biasanya pakai banyak juga yang pakai palladium. Sebenarnya pakai emas pun juga nggak apa-apa. Ya tentunya kalau kalian milihnya emas atau palladium pasti akan lebih mahal daripada kalau kalian milihnya bahan silver atau platinum. Ya pasti material yang lebih mahal itu akan berpengaruh juga sama look cincinnya. Terus juga mungkin akan lebih lama bagusnya gitu kalau bahannya lebih mahal tentunya. Oke, yang kedua adalah ukuran. Kalau ukuran ini pasti ngaruh ke budget juga ya. Jadi kan biasanya jari orang kan masing-masing beda ya. Pengaruh juga ke biaya. Jadi semakin besar ukurannya, itu biasanya harganya akan semakin mahal. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lagi di toko emas Atau mau pesen cincin, atau mau pesen cincin, minta aja ke vendor. minta aja ke vendornya untuk ukur jarinya. Jangan sampai kegedean, jangan sampai juga kecilan gitu, karena makin besar cincin kalian kan makin banyak material yang dibutuhkan. Itu biasanya harganya juga pasti lebih mahal. Oke, next yang ketiga adalah batu permatanya. Kalau kalian pengen cincin yang ada hiasan batu permata, kalian bisa pakai intan, ada berlian atau diamond. Terus ada juga batu permata yang warna-warni, misalkan kayak ruby, safir, atau emerald. Nah, masing-masing batu ini tuh harganya beda-beda. Betul, harganya beda-beda. Nah, untuk diamond sendiri atau berlian itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi harganya. Ada 3C. Yang pertama color. Jadi semakin colorless batunya itu semakin mahal. Nah, biasanya itu berlian itu yang agak berwarna itu warnanya kuning. Nah, itu cenderung lebih murah. Terus clarity. Jadi clarity ini seberapa jernih berliannya. Mungkin kalau dari kasat mata nggak seberapa kelihatan ya. Terus C yang ketiga adalah karat. Ya kalau karat itu ya sebenarnya dari size atau ukuran sih. Sederhananya itu misal ada sebongkah batu berlian, kayak lagu ya.
Jadi dari sebongkah batu berlian ini tuh dia bakal jadi berapa pecahan gitu. Kalau misalkan cincinnya pakai sebongkah full sama pakai setengah kan pasti harganya beda. Semakin besar bongkahan batu yang dipakai, harganya semakin mahal. Jadi berlian ini emang sering dipakai di cincin pertunangan maupun cincin kawin. Kenapa? Karena berlian itu menjadi simbol dari cinta yang abadi gitu. Katanya harapannya kalau pakai cincin berlian cintanya bakal abadi. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi harga cincin kalian adalah tingkat kerumitan. Maksudnya dari model yang kalian pilih itu apakah simple ataukah butuh banyak details gitu. Kalau misalkan cincinnya lebih rumit, bentuknya lebih banyak details yang harus dikerjakan, berarti kan proses pengerjaannya akan lebih lama gitu. Jadi otomatis fee pembuatan cincinnya biasanya lebih mahal. Betul. Nah, kalian udah punya referensi nih cincinnya mau kayak gimana, terus udah menimbang-nimbang budgetnya berapa yang mau dialokasikan, ya kan? Nah, yang ketiga adalah mencari vendor yang akan menyediakan cincin kalian. Ada dua opsi vendor. Yang pertama toko emas, mungkin bisa kalian temuin di pusat emas atau di mall. Terus yang kedua ini vendor untuk yang pre-order. Aku bakal bahas yang beli di toko emas atau ready stock. Kelebihannya adalah kalau misalkan kalian butuhnya cepat, misal acaranya akan diselenggarakan di waktu dekat, tentunya kalian bakal beli yang ready stock. Terus juga karena barangnya udah ada, jadi hari itu kalian beli, kalian bayar ya langsung bisa dibawa pulang. Tapi ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya apa? Salah satunya adalah karena ready stock itu pasti ada suppliernya ya. Kalian mungkin nggak tahu sih supplier ini bikin cincin jenis ini tuh berapa cincin gitu. Kemungkinan bisa ketemu sama orang yang pakai cincin yang sama persis gitu, bisa banget kayak gitu. Yang kedua karena barangnya juga udah ada dan bisa kalian bawa pulang langsung, otomatis pembayarannya harus full di awal. Jadi kayak langsung harus siapin uang yang akan kalian pakai untuk membeli cincinnya. Tapi kalau kalian misalkan pengen cincin yang unik, nggak pengen cincin yang mungkin akan sama persis sama banyak orang, ada cara lain nih, yaitu pre-order. Pre-order ini kalian pesan ke orang yang bisa membuat cincin. Nah, pre-order ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama pasti unik ya, karena kalian memesan sesuai dengan keinginan kalian. Nggak banyak juga orang yang pakai cincin yang sama, karena kan kalian memesannya khusus gitu ya. Kelebihan yang kedua dari sisi pembayaran, biasanya kalau kalian pre-order itu kan kalian nggak harus bayar langsung. Biasanya sih harus DP dulu ya, DP sekian persen, terus pelunasannya setelah cincinnya jadi. Untuk kekurangannya, yang pertama pre-order pasti lebih memakan waktu dibandingkan beli di toko langsung ya. Nah, kalau pre-order ini biasanya prosesnya antara 4 sampai dengan 8 minggu. Nah, kalau cincin kita sendiri itu kita pakai yang sistem pre-order. Dua-duanya cincin tunangan sama cincin kawin. Kalau boleh cerita sedikit, itu ada beberapa pertimbangan kenapa kemarin kita milihnya sistem yang pre-order gitu. Yang pertama yang pasti uniqueness. Yang kedua kemarin sebelum acara tunangan sama acara nikahan itu kita udah sempat muter-muter ke pusat emas di Surabaya. Terus habis itu ke mall juga ngelihat brand-brand yang mungkin biasa kalian lihat di mall. Kita semacam survei lah ke toko-toko itu gitu. Kira-kira kalau misalkan dengan referensi yang aku pengen dengan berlian itu harganya jatuhnya di berapa. Jadi harga dan barang yang aku dapat itu kayak kurang worth gitu. Jadi akhirnya mencari opsi untuk pre-order dengan model yang sama nih di toko emas. Apalagi toko yang di mall ya, itu kayak harganya jauh banget dengan nominal uang yang ya cukup lumayan, dapat barangnya kurang oke gitu. Sampai akhirnya kita ketemu vendor yang bisa bikin cincin custom. Kita bisa ngasih referensi yang kita mau, terus habis itu dilihat dari sisi oke nih range budget kita sekian sampai sekian, terus dibikinin yang walaupun mungkin nggak sama persis kayak referensi kita, tapi mendekati itu within budget kita. Alhamdulillah kemarin kita nemu vendor yang udah sering nyetok juga ya, atau nyuplai ke toko-toko. Terus dia juga udah sering ekspor juga ke luar negeri. Emang dia biasanya sih produksi berlian Eropa. Perbandingan antara bikin custom sama yang udah ready di toko itu jauh banget, bisa kayak 1,5 kalinya. Nah, karena kemarin dari teman-teman kita banyak yang nanyain cincin kita, jadi kita coba bantu buat bikinin beberapa cincin juga. Biasanya sih yang kita bikinin itu gold sama diamond. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang punya kebutuhan juga atau mungkin mau sekedar nanya-nanya, bisa banget buat kontak IG-nya di kolom deskripsi. Teman-teman boleh DM ke akun Instagram ini. Nanti linknya juga kita taruh di description box.
gitu. Karena menurut aku kemarin good deal banget sih. Lumayan banget savingnya, dan mungkin bisa teman-teman alihin buat Pos yang lain. Kemarin kita dapat cincin yang kita pengen, terus habis itu fair price, ya bisa saving juga ya. Tadi kita udah ngobrolin mitos cincin pertunangan, terus juga udah ada tips-tips gimana caranya memilih cincin tunangan yang baik. Itu dulu dari kita. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada komen, drop aja di kolom komen di bawah. Nanti komen yang paling menarik bakal kita kasih hadiah. Hadiahnya apa? Paket data buat 5 orang pemenang. Oke guys, semoga video singkat ini memberi kalian inspirasi cincin seperti apa yang akan kalian pilih sebagai cincin pertunangan kalian. Kalau kalian suka dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video guys.